firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis pada Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di firman Tuhan ini, kita akan bahas tentang keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu ialah tentang hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan sebagainya. Supaya kita jangan melakukan keinginan daging, di mana Tuhan berkata, siapa yang melakukan keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang dibahas di sini juga tentang keinginan roh. Keinginan roh ialah keinginan yang lahir karena roh melahirkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan roh timbul akibat keintiman kita dengan Tuhan. Maksud hidup oleh roh supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Yang dimaksud dengan roh di sini ialah Roh Kudus sendiri yang berkenan merendahkan diri untuk berdiam di dalam hati orang-orang yang telah diperbaharui dan kuduskan, untuk membimbing dan menolong kita untuk melakukan kewajiban kita. Dasar penuh anugerah yang ditanamkan di dalam jiwa umatnya yang dengan kuat melawan daging, karena dasar cemar yang masih ada di dalam diri mereka benar-benar melawannya. Oleh karena itu, tugas yang dinasihatkan kepada kita di sini adalah supaya kita menetapkan hati untuk bertindak di bawah bimbingan dan pengaruh roh yang mulia itu, dan menyelaraskan diri dengan dorongan-dorongan dan kecenderungan sifat baru di dalam diri kita. Jika menjadi perhatian utama dalam kebiasaan tujuan hidup kita, kita bisa mengandalkan bahwa walaupun kita mungkin tidak dibebaskan dari segala hasutan dan perlawanan dari sifat cemar kita akan dijaga supaya tidak mengikuti keinginan-keinginannya. Oleh karena itu, marilah kita melakukan keinginan roh yang timbul akibat kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena ketika keinginan roh itu lahir, kita dapat melakukan buah-buah roh. Dan siapa yang melakukan keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari saudara-saudaraku, kita melakukan keinginan roh. Amin.